Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan fokus untuk mengeksplorasi tentang turunan sinus. Ya, kita fokus pada trigonometri, fungsi trigonometri, khususnya untuk fungsi sinus. Pertanyaannya adalah, kalau fungsi kalau diketahui suatu fungsi x sinus x, lalu turunannya itu bagaimana gitu kan? Yang akan kita coba. Nah, untuk itu maka kita harus melihat definisi turunan. Jadi turunan itu adalah limit delta x mendekati 0 dari fx delta x minus fx dibagi delta x gitu ya. Itu adalah definisi dari sebuah turunan ya. Nah, kalau misalkan fx ini dan ini adalah sinus x, maka persoalan ini menjadi limit delta x mendekati 0 sinus x tambah delta x dikurangi fx atau dikurangi sinus gitu kan. X semuanya dibagi dengan delta x. Itu bagi definisi gitu kan. Definisi. Nah, sekarang berapakah sinus x tambah delta x? Nah, itu kita kembali ke formula trigonometri. Formula trigonometri apa sih? X tambah delta x. Itu di trigonometri ada teori tentang sinus alfa tambah beta. Ya. Ini besarnya adalah sin cos cosin. Jadi sin cos, ya kan? Kemudian cosin. Maksudnya adalah karena ini ada alfa beta, maka di sini juga sin alfa cos beta, cos alfa cos beta, sin cos cosin. Baru di sininya tambah sesuai dengan di sini tambah. Ya. Jadi kalau misalkan di sini sinus x tambah delta x, gitu kan? Maka bisa kita lihat x itu adalah alfa, delta x adalah beta. Jadi pakai rumus yang ini, sin cos cosin berarti sinus x cosinus beta delta x tambah cosinus x sinus delta x gitu kan. Oke, jadi itu formulanya. Sekarang kita lihat definisi turunan. Tadi sebenarnya bahwa turunan itu f x tambah delta x minus fx kemudian dibagi dengan x untuk limit delta x mendekati 0 gitu kan. Nah, ini karena fungsinya fungsi yang kita ketahui adalah sin x gitu kan, maka ini menjadi sinus x tambah delta x ya kan, minus sinus x dibagi dengan delta x untuk limit delta x mendekati 0 gitu kan. Oke, pakai rumus yang tadi kita turunkan, yang ini sin x delta x berarti sin cos cosin ya. Jadi sinus cosinus delta x ya kan. Nah, minus cosinus x sin delta x minus sin x ya. Semuanya dibagi delta x. Delta x ini delta x ya kan. Ini delta x gitu kan. Oke. Ini kita urut delta x mendekati 0. Kita urut yang ini
Ini bukan sin ya, tambah nih. Ini kan tambah ya, ini kan tambah. Berarti ini sebenarnya tambah. Ini tambah. Sedangkan min ini adalah dari ini. Ya. Oke. Jadi kita limit, ini juga limit delta X mendekati 0, ini juga limit delta X mendekati 0 gitu kan. Oke. Sekarang yang ini itu menyerupai matematik limit ya. Yang lain tidak menampakkan, sehingga kita atur posisinya limit delta X mendekati 0, sinus X cosinus delta X min sin X, yang ini ya, dibagi dengan delta X tambah limit delta X mendekati 0 cosinus X sin delta X per delta X gitu kan. Nah, karena delta X-nya mendekati 0, yang ini semuanya itu berharga 1. Sehingga yang ini untuk yang ini saja, maksudnya yang ini saja itu menjadi cos X gitu. Sekarang kita pecahkan yang ini. Yang berapa sih limit sinus X cos delta X min sin X per delta X untuk limit delta X mendekati 0 gitu kan. Nah, ini yang akan kita coba bongkar lagi. Halamannya kita hapus dulu. Sin cos sin ya. Jadi kita akan mencoba menghitung limit delta X mendekati 0 dari sinus X cosinus delta X min sin X per delta X itu kan. Karena yang sebelahnya udah dihitung harganya cos X ya. Oke. Sekarang ada sin X, kita keluarkan limit delta X mendekati 0, sin X kurung cosinus delta X min 1 gitu kan per delta X. Oke, nah sekarang kita coba cosinus delta X ya. Itu boleh saya bilang itu cosinus 2 kali setengah X gitu kan. Boleh aja kan. Karena ada suatu rumus yang namanya cosinus 2 alfa itu sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat alfa. Maksudnya adalah saya mengganti itu supaya angka 1 ini dengan 1 ini saling menghilangkan. Sehingga cos X delta X kita akan ganti cosinus delta X ya, pakai rumus ini adalah 1 minus 2 sin kuadrat alfanya adalah 2 alfa setengah dari delta X berarti setengah delta X gitu kan. Oke. Kemudian kita ganti yang ini, kita ganti dengan ini menjadi sama dengan limit delta X mendekati 0, kemudian sin X kurung 1 minus 2 sinus kuadrat setengah X min 1 gitu kan. Kemudian per delta X gitu kan. Jadi ininya hilang sama ini. Yang muncul adalah limit delta X mendekati 0 sinus X kurung, nah ini minus 2 sin kuadrat setengah delta X ya. Ini delta X. Gitu kan? Per delta X, gitu kan? Oke. Sekarang kita lihat lagi, demo lagi. Limit delta X mendekati 0 sinus X minus 2 sinus setengah X setengah delta X per ya. Ini saya bikin setengah delta X depannya 2 gitu kan. Kemudian udah cukup penyebutnya.
Yang tadi kan kuadrat, yang kuadrat itu saya tulis di sini supaya jadi kuadrat, sinus setengah delta X gitu kan. Jadi ini hilang, yang ini semua itu harganya 1. Kalau delta X harga 0. Yang ini delta X sebenarnya ya 0 gitu kan. Jadi 1 kali 0 kali sin X. Jadi 0 gitu kan. 0 semua kan. Jadi sebelah kanan adalah cos X. Sehingga gitu kan, sehingga fx sin X berapakah turunannya? Tadi sudah kita hitung adalah suku pertama 0, suku kedua adalah cos X. Ya kan? Jadi f aksennya adalah cos X gitu kan. Jadi kita bisa simpulkan kalau fx-nya adalah sin X, maka turunannya adalah cosinus X. Demikian, mudah-mudahan bisa menjelaskan bagi yang ingin tahu kenapa sih turunan sin X adalah cos X. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.